Batu menangis. Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan. Hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanyalah bersolek setiap hari. Segala permintaan Darmi harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, yang setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu meneriaki ibunya. "Ibu, bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun, ibu harus sudah menata kamar ini hingga rapi, menyediakan lulur, air hangat, dan membuatkan minum sari buah untukku. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nak? Ayo bantu ibu bekerja di sawah." "Tidak, Bu. Aku sibuk. Nanti kulitku kotor gimana?" "Ya sudah." "Ibu pulang, nak." "Upahnya mana? Jangan bilang kamu sudah menyembunyikannya. Mana? Jangan, nak. Uang itu untuk membeli beras, nak. Bedakku habis, Bu. Mesti beli yang baru. Mana?" "Kamu tuh jadi anak bisanya cuma minta aja, tapi tak pernah mau bekerja. Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi engkau bisa mengurus dirimu. Kita itu orang miskin, nak. Kita harus tahu. Kita harus bekerja untuk bisa makan." "Halah, lagi pula aku tidak pernah minta kamu jadi ibuku." "Astagfirullah. Baiklah, nak. Ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung dirimu di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil Tuhan, nak." "Serahlah." Hingga pada suatu hari, anak gadis itu mengajak ibunya ke kota untuk berbelanja di mal yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki kawasan kota, orang-orang memandang mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda. Coba lihat wanita itu. Cantik sekali kan? Tapi dia tidak memakai masker. Begitupun tetap cantik kok. Sumpah cantik banget. Yoi mamen, wanita itu bagi bidadari surga. Elok parasnya. Tak sanggup aku menahan untuk menatap keindahannya. Iya, bahkan wanita itu lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya, men. Tapi yang di belakang itu siapa? Entahlah, siapa ya dia itu. Di sisi lain, para perempuan pun turut membicarakan kehadirannya. Murti, lihatlah mereka di sana yang tidak memakai masker itu. Apakah mereka tidak mengindahkan anjuran pemerintah? Iya kak, aku melihatnya. Apakah mereka tidak menyadari bahwa resiko tertular saat tidak memakai masker sangat besar ya? Tapi wanita tua yang di belakang gadis cantik itu, iya kak, aku juga melihatnya. Kasihan ya, sudah dari mall berbelanja tapi tidak memakai masker. Dan ibu itu sudah sangat tua dan sangat rentan terkena COVID. Sungguh sangat kasihan ya. Siapakah dia sambil membawa keranjang belanjaan di belakang wanita cantik itu? Apakah mungkin dia itu... Jangan berpikiran yang macam-macam. Gak boleh. Menduga itu tidak baik. Iya baiklah kak. Tiba-tiba dua orang pemuda itu mendekati dan bertanya kepada gadis itu.
Hei cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan. Dia itu budak. Hei manis, yakin dia itu bukan ibumu? Bukan, sudah aku bilang dia tuh budak. Pergi sana. Ganggu aja. Astaga, jangan begitu mbak. Hargai orang lain lah. Walaupun dia tuh budakmu, tapi dia tuh juga manusia. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia." Menangis dan menjerit atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis dan memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu ampunilah saya bu. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah aku bu. Maafkan ibu nak. Ibu." Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Jadi, dari cerita tersebut, kita dapat mengutip amanat, yaitu janganlah kita durhaka kepada orang tua. Jika durhaka, maka kita termasuk orang yang terkutuk.